Dari Studio Tasa FM Gantiang Kubang, Kecamatan Kuku, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat. Mnet Radio, pemersatu hati selalu dinanti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat muslim, sehat mari bro dimanapun berada. Di kesempatan sore hari ini, tepatnya di edisi Selasa 27 April 2021, 15 Ramadan 1442 Hijriah. Dan sahabat muslim sehat mari pro ditemani oleh Bang Chan ya pada sore hari ini di dalam program Tausiah Ramadan, dan pastinya bersama Ustadz kita, Ustadz Oke pastinya ya. Halo, assalamualaikum Ustadz. Sapa dulu Ustadznya. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah sehat. Semangat sekali sore ini ya. Insyaallah. Ada baca kok agak sedikit grogi ya di dekat Ustadz. Santai. Mungkin karena Bang Chan ya, baru perdana ini ya, bareng-bareng sama Ustadz Uge ya. Tapi nggak apa-apa lah. Jadi buat pendengar semuanya ya, astagfirullahaladzim ya Allah, blank Bang Chan ya. Kita terhubung dengan beberapa radio lainnya, ada M Radio ya, kemudian ada SKFM, Piaman FM, Garis Pantai, Belibis FM, Dharma FM, Prolibas FM, Jaya FM, dan MC Radio yang berada di Sejunjung, Bukit Tinggi, Kabupaten Padang Pariaman, Pesisir Selatan, Painan ya, kemudian dari Kota Solo, Dharmasraya, Mungo, Tebo, Jambi, dan Sumbar lah pastinya ya. Dan salam selamat sore semuanya buat pendengar setia dimanapun Anda berada ya. Baiklah, kepada Ustadz kita, waktu dan tempat kita persilahkan. Silakan Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam, la nabiyya ba'dah. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah, usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin, sahabatku dimanapun Anda berada, Alhamdulillah segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan rezekinya, limpahan rahmat dan nikmatnya, sehingga kita bisa dan mampu melanjutkan agenda kita yang insya Allah sampai kepada bukaan nantinya. Yang saat ini mungkin masih menjalankan ibadah puasa yang kita tunaikan selama 1 bulan pada tahun ini, yang insya Allah berkat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, izin Allah yang Allah berikan kepada kita, kita mampu menunaikan ibadah puasa sampai ke akhir Ramadan nanti. Maka dengan nikmat Allah itu jualah kita pantas dan patut untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah janjikan nikmat itu akan bertambah kepada kita. Jika sebaliknya kita tidak pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka azab Allah akan datang kepada kita. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, salawat dan salam dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad
kita hadiahkan untuk Rasulullah SAW, panutan dalam kehidupan, cahaya dalam perjalanan, yang meninggalkan dua pusaka untuk kita, yakni kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Di ketika dua peninggalan Rasul itu, kita jadikan suatu petunjuk, pedoman, dan acuan dalam kehidupan. Rasulullah jamin lan tadillu abada, tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, alhamdulillah sampai pada saat ini kita masih diberikan kesempatan, diberikan kehidupan dan kesehatan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menjalankan ibadah puasa yang tidak semua orang mampu menjalankannya. Apa maksudnya? Bisa jadi mereka juga orang beriman, bisa jadi mereka juga orang Islam, akan tetapi tidak diberikan suatu nikmat kesehatan, sehingga ketika dia sakit tentu tidak akan mampu menjalankan ibadah puasa. Dan dengan nikmat itu jualah kita mampu menjalankan ibadah puasa. Apapun yang diperintahkan Allah kepada kita, baik itu berupa ibadah ataupun syariah ataupun apapun bentuknya, asalkan itu perintah, ada maksud dan tujuan Allah berikan perintah itu kepada kita. Allah perintahkan sholat, ada tujuannya. Allah perintahkan kita puasa, ada tujuannya. Allah perintahkan kita zakat, ada tujuannya. Allah perintahkan kita haji bagi yang sanggup pun ada tujuannya. Dengan kata lain, apapun perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah perintahkan kepada hambanya, ada tujuan terbaik untuk hambanya. Makanya dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, jalankan semuanya. Kalau seandainya perintah itu nggak sanggup kita lakukan dengan tenaga kita, ada suatu keringanan diberikan Allah. Contohnya sholat nggak mampu berdiri, boleh duduk. Nggak mampu duduk, boleh berbaring. Allah berikan keringanan asalkan hambanya mau melaksanakan suatu kewajiban yang diberikan Allah kepada kita. Begitu juga dengan puasa. Puasa yang kita tunaikan, menahan dari hal yang membatalkan puasa, mulai daripada terbit fajar sampai terbenamnya matahari, ada tujuan ibadah puasa itu yang ditujukan oleh Allah kepada kita. Nggak ada semuanya nggak ada yang sia-sia. Begitu puasa yang istimewa yang kita lakukan pada saat ini, pada bulan yang penuh rahmat, ada tujuan yang sangat istimewa. Makanya tema yang kita angkat pada saat ini adalah tujuan berpuasa di bulan Ramadan. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, sama-sama telah kita ketahui bahwa perintah Allah gambarkan pada surah Al-Baqarah ayat 183 jelas di sana. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ini jelas kata Allah, Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang yang telah beriman, kata Allah, diwajibkan kepada kalian untuk melakukan ibadah puasa sebagaimana yang telah diwajibkan kepada hamba-hambaku atau kepada orang-orang sebelum kamu. Tujuannya adalah la'allakum
tattaqun. Tujuan akhirnya itu adalah tak lain dan tak bukan membentuk manusia menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Makanya oleh sebab itu sebetulnya kalau kita kaji kembali, kita dalami apa betul tujuan Allah perintahkan kita berpuasa. Maka tujuan yang pertama itu adalah sebagai bentuk kita menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini tujuan pertama diwajibkan oleh Allah kita untuk berpuasa. Sebagai bentuk hambanya menjalankan perintah Allah. Wujud daripada puasa ini adalah orang itu menunaikan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana mungkin orang akan mau menahan lapar dan haus seharian tanpa adanya untuk mewujudkan perintah Allah, tanpa adanya iman, tanpa adanya keyakinan. Dengan keimanan keyakinan itulah orang mampu menunaikan ibadah puasa. Gak peduli mereka bagaimanapun makanan yang dilihatnya, bagaimanapun minumannya menggoda, dengan iman yang dimilikinya mampu menahan ibadah puasa. Jadi menjalankan perintah Allah adalah bentuk dari salah satu tujuan daripada puasa. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, Allah juga mengatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 186, dan apabila hamba-hambaku bertanya kepadaku tentang aku, kata Allah, maka jawablah bahwasanya aku adalah dekat. Aku akan kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia memohon kepadaku. Maka hendaklah mereka itu memenuhi segala perintahku, dan hendaklah beriman kepadaku, agar mereka selalu berdoa, agar selalu berada dalam kebenaran. Ini bentuk perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwasanya Allah mengatakan dekat dengan kita, bahkan lebih dekat dari leher kita, dari urat nadi leher kita. Begitu dekatnya Allah kepada kita. Apabila kita meminta dan berdoa kepada Allah, Allah kabulkan untuk kita. Maka Allah itu sebetulnya mengharapkan hambanya untuk selalu berdoa kepada Allah. Buktinya adalah ud'uni astajib lakum. Ini pesan Allah kepada kita. Berdoalah kalian kepadaku, aku kabulkan untuk kalian, kata Allah. Jadi di samping ini suatu kebutuhan bagi kita berdoa kepada Allah. Berdoa juga ibadah. Berdoa juga kewajiban. Kita butuh doa. Bagi Allah kita enggak berdoa, kita berdoa enggak penting bagi Allah, enggak ngaruh bagi Allah. Nikmat Allah tetap banyak, nikmat Allah enggak akan berkurang. Tapi kita diperintahkan berdoa sebetulnya adalah kebutuhan kita. Kita butuh dengan doa. Seperti apapun kemampuan kita, seperti apapun hebatnya kita, kalau seandainya Allah tidak berkehendak untuk merubah nasib kita, maka segala sesuatunya akan sia-sia. Itulah fungsinya doa, bisa merubah takdir. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada, itu tujuan yang pertama. Tujuan yang kedua, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berpuasa adalah menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah. Itu yang kedua. Apa makna dan maksudnya? Ketika kita menahan lapar dan haus, di sana kita bisa melihat bagaimana saudara kita yang miskin dalam keadaan kekurangan mungkin, jangankan 1 bulan bahkan bertahun-tahun mereka merasakan kelaparan. Setiap hari mereka lapar,
serta hari mereka haus. Itulah makna diberikan Allah. Tujuan manusia orang yang beriman ini berpuasa agar dapat merasakan bagaimana susahnya menahan lapar dan haus bagi orang-orang yang kurang dalam kemampuannya. Coba kita lihat, banyak mungkin saudara kita yang hidupnya gelandangan di bawah kolong jembatan, ataupun hidupnya mengemis, ataupun hidupnya dalam keadaan menderita. Rumahnya hanya beratap langit, nggak ada mempunyai uang. Jangankan uang yang akan dia makan saja belum tentu bisa ia dapatkan. Begitu pedihnya hidup yang dirasakan oleh orang yang kurang. Kurang dari segi hartanya, kurang dari segi fisiknya. Puasa inilah melatih manusia yang beriman tadi untuk menjadikan lebih bersyukur kepada Allah. Tapi Allah juga katakan, qalilan ma tashkurun. Amat sangat sedikit manusia itu yang pandai bersyukur kepada Allah. Ini kata Allah. Makanya Allah juga janjikan, jika kalian pandai bersyukur, aku tambah nikmatku. Jika kalian nggak pandai bersyukur, azabku untukmu, kata Allah. Jadi puasa yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kita lebih bersyukur kepada Allah. Kita masih bisa makan, masih bisa minum, hidup enak, badan sehat. Banyak mungkin saudara kita yang tidak bisa makan, tidak bisa minum, tempat tinggal nggak ada. Itulah sebetulnya tujuan puasa diwajibkan Allah kepada orang beriman. Selanjutnya, bahwasanya tujuan daripada puasa itu adalah tak lain dan tak bukan mengendalikan diri kita ini, mengendalikan hawa nafsu kita dari segala hal yang membatalkan puasa, mengendalikan diri kita dari hal yang berbau dosa. Manusia dilengkapi oleh Allah, ada yang namanya akal, ada yang namanya nafsu, ada pula yang namanya iman. Ketika nafsu lebih berkuasa atas dirinya ketimbang akal dan iman, maka manusia akan terjerumus kepada lembah kesesatan. Inilah fungsinya puasa. Bagaimana bisa mengendalikan diri kita daripada hawa nafsu. Ini nafsu ini, ketika Al-Ghazali bertanya kepada muridnya, wahai muridku, apa yang paling besar? Muridnya banyak menjawab hal yang lain. Ada mungkin yang menjawab yang paling besar itu gunung. Ada yang paling besar itu mungkin bebatuan. Ada yang paling besar itu mungkin bulan, bumi, planet dan sebagainya. Al-Ghazali mengatakan bukan itu yang kumaksud. Tapi yang kumaksud yang paling besar itulah adalah hawa dan nafsu. Orang mungkin berlomba-lomba mencapai suatu jabatan, mengorbankan suatu pengorbanan untuk jabatan, bahkan mau menjadikannya halal menjadi haram untuk jabatan itu. Kenapa? Karena hawa nafsunya. Hawa nafsu kalau diutamakan maka condong kepada dunia. Dunia kalau diturutkan maka akan membinasakan kita. Kalau kita sudah binasa dalam hidupnya, akan mendapatkan suatu kerugian dunia wal akhirah. Kaum muslimin sahabatku dimanapun anda berada. Jadi puasa itulah yang melatih diri kita untuk mengendalikan segala apa yang membatalkan puasa tadi. Selanjutnya, tujuan daripada ibadah puasa itu adalah mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ini kata Rasul.
Siapa yang mempuasakan Ramadan dengan penuh keimanan dan penuh perhitungan, maka diampuni dosanya yang telah berlalu. Ini luar biasa. Artinya apa? Bahwasanya puasa yang kita lakukan pada bulan Ramadan ini mendapatkan kesempatan emas agar kesalahan dan dosa kita yang lalu dapat diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah sunnah dikatakan, kesalahan seseorang terhadap keluarga, harta dan tetangganya akan dihapuskan oleh sholat, puasa, dan sedekah. Ini Rasul mengatakan. Jadi salah satu yang menghapus kesalahan manusia, baik itu kesalahan kepada dirinya, kesalahan kepada tetangganya, kesalahan kepada Tuhannya, sesuatu yang bisa menghapus dosa itu adalah puasa yang kita lakukan. Kenapa? Karena puasa itu menahan daripada yang namanya birahi dan dosa serta nafsu. Kaum muslimin sahabatku dimanapun Anda berada, selanjutnya tujuan daripada puasa itu adalah menggapai surganya Allah. Siapa manusia di atas dunia ini yang tak ingin surga? Jangankan orang beriman, orang yang tidak beriman saja ingin masuk surga. Kalau ditanya kepadanya ingin masuk surga, ingin, walaupun dia nggak tahu bahwasanya surga itu sebetulnya milik orang mukmin, tapi semua manusia itu ingin masuk surga. Artinya apa? Dengan memohon, dengan berpuasanya kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Ada pintu yang sangat istimewa nanti yang akan kita masuki ketika kita berpuasa pada bulan Ramadan. Begitu istimewanya ibadah puasa ini, makanya as-shaum li wa ana ajzi bih. Puasa itu untukku, kata Allah, aku langsung yang akan membalasnya. Kenapa seperti itu? Karena puasa ini sebetulnya ada yang bisa tahu kecuali Allah dan dirinya. Kalau sholat bisa kita tahu dia nggak sholat, dia sholat. Kalau seandainya dia sudah haji, orang bisa tahu apakah dia sudah haji atau belum. Kalau dia zakat, bisa tahu apakah dia sudah zakat atau belum. Tapi kalau puasa, nggak ada orang yang tahu kecuali Allah dan dirinya sendiri. Begitulah istimewanya puasa, sehingga Ramadan yang kita lalui pada saat ini memberikan suatu keuntungan pada kita. Jadi anggaplah Ramadan pada tahun ini adalah Ramadan yang terakhir bagi kita. Mudah-mudahan tausiah pada saat ini memberikan suatu semangat kepada kita bahwasanya hendaknya tujuan daripada puasa yang kita lakukan akan kita raih di sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa'tabiru ya ulul absar la'allakum turhamun.